Ahli hukum pidana Elwi Daniel didatangkan pihak Verdi Sambo sebagai saksi yang meringankan hukuman Sambo dan Putri dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Selasa 27 Desember. Kendati demikian, kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansah mengklaim ahli yang dihadirkan bakal menyampaikan pendapatnya secara objektif sesuai keilmuan yang dimiliki. Dalam keterangannya, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas itu setuju dengan pidana mati untuk terdakwa pembunuhan berencana. Hal itu dijelaskan Elwi Daniel saat ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait pandangannya terhadap hukuman mati untuk terdakwa pembunuhan berencana. Elwi mengatakan hal itu karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang juga memahami hukum qisas. Meski begitu, Alwi menuturkan bahwa dalam rangka menghormati dan mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda, maka pembentukan RKUHP yang akan datang mencoba mencari jalan tengah. Sebelumnya, JP juga menanyakan soal pasal yang dijatuhkan pada Verdi Sambo, yakni soal pasal 338 dan 340 KUHP. Alwi Daniel menjelaskan bahwa dua pasal itu membahas soal unsur kesengajaan pembunuhan dengan maksud. Elwi menjelaskan, pembunuhan berencana bisa dilihat dari beberapa unsur, di antaranya adalah ketenangan hingga waktu yang cukup untuk berbincang. Merespon jawaban dari ahli tersebut, jaksa tampak tertawa. Ia kemudian mengangguk beberapa saat disambut tawa dari jaksa lain yang sembari mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Sebelumnya, Elwi menyebutkan dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dikatakan minimal harus memenuhi 3 unsur. Elwi menyebutkan dari 3 unsur tersebut diantaranya ada waktu dan ketenangan. Kedua unsur tersebut dikatakan Elwi akan jadi bahan perdebatan. Yang pertama, kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang. Kemudian ia melanjutkan yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan dari manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup untuk digunakan pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan, dan lain sebagainya. Alwi juga menuturkan bahwa dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut dari makna frasa direncanakan lebih dahulu. Dalam penelusurannya di berbagai literatur dan utusan-utusan hakim terungkap bahwa yang dimaksud direncanakan lebih dahulu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau syarat. Adapun 3 syarat yang dimaksud Elwi tersebut ketenangan, timbulnya kehendak, dan waktu yang cukup. Konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan, artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.